Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, pada duha hari ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu untuk belajar bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari lisan sampai kepada pengamalan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ilmu itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah katakan. Itulah ilmu. Maksud dari kata-kata ini bahwa semua ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu cabang. Cabang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang mempelajari cabangnya tapi lupa kepada akar dan pohonnya, maka belum sempurna keilmuannya. Seperti orang yang tahu tentang buah durian, dia tahu hanya durian yang sudah dipetik dari pohonnya, dijual di pasar, kemudian dia makan, kok enak ya durian ini. Tapi dia nggak tahu asal muasal durian itu dari mana. Pokoknya ada di pasar. Pas dia makan enak, dia nggak tahu pohon durian itu kecil seperti pohon cabai, seperti pohon terong, atau seperti pohon yang besar seperti pohon, misalnya katakanlah pohon asem. Dia nggak tahu gimana pohon durian. Sehingga terkadang di sebelah rumahnya ada pohon durian liar yang tumbuh dan sebentar lagi berbuah, dia nggak pernah perhatian. Kenapa? Karena dalam mindsetnya durian itu ada di pasar, bukan di pohon. Begitulah orang yang belajar sains, orang yang belajar ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, apapun cabang-cabang ilmu, itu semuanya adalah buah dari pohon dan akar Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan bahasa, ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Itulah ilmu. Sebaliknya, orang yang mengenal akar dan pohonnya, insya Allah ketika dia memperhatikan akarnya, dia memperhatikan pertumbuhan pohonnya, sedikit demi sedikit dia tumbuhkan pohon itu sampai tinggi, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Dia akan memetik buahnya. Saya tanya sama ibu-ibu, lebih enak makan durian di pasar atau di kebunnya, Bu? Enak di kebunnya. Apa bedanya? Kalau di pasar itu belum tentu yang baik ya. Kadang-kadang belum matang di pohon, udah dipetik, dijual di pasar tuh. Diperam kalau bahasa gampangnya mah, sampai dia seolah-olah matang, padahal belum matang bener. Tapi kalau kita ke Bogor misalnya, kita petik di kebunnya, atau bahkan kita lihat di kebun itu yang udah jatuh tapi masih keikat tali, kita ambil, kita makan. Subhanallah, itu nikmatnya luar biasa. Tambah lagi suasana ke kebun. Yang penting pakai topi aja biar gak kejatuhan duriannya. Ternyata lebih enak makan durian di kebun daripada di pasar. Maka seorang yang berakal, orang yang cerdas, dia tidak akan meninggalkan akar pohon atau kebunnya durian sehingga dia mendapatkan kenikmatan yang lebih ketimbang dia makan durian yang sudah dibeli di pasar. Begitulah ilmu.
Orang yang berakal cerdas, dia akan lebih memperhatikan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu muncullah cabang-cabang ilmu yang banyak. Apapun cabang ilmu itu, dia akan temukan akarnya nanti ada di dalam Al-Quran. Dia lihat nanti pohonnya ada di dalam Sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan syajaratun thayyibah, pohon yang sangat baik berkah, asluha sabit far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Perumpamaannya seperti pohon yang akarnya menancap di bumi, yang pohon dan cabangnya menjulang ke langit, dan buahnya bisa dinikmati setiap musim, insya Allah. Maka orang yang paling faham Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dia baca buku apa saja itu tidak akan tersesat. Dia bisa menilai, oh ini sesuai dengan yang siratum mustaqim, oh ini bertentangan dengan siratum mustaqim, oh ini bengkok dari siratum mustaqim. Tapi orang yang meninggalkan akar dan pohon, dia nggak tahu durian yang enak, dia tahu durian ya begitu tuh rasanya tuh. Pas dia pergi ke kebunnya, oh kok ternyata durian kok enak gini ya. Saya pernah ada seorang saudara, dia nggak suka durian, baunya aja dia nggak senang tuh. Karena selama ini dia trauma, kalau beli durian nggak ada yang enak, sering ketipu. Suatu saat pergi ke kebun durian, disuruh coba aja, dia nggak mau, terus nggak mau karena dipaksa, akhirnya dia coba satu butir, pas dia coba nggak mau berhenti. Kenapa? Ternyata beda rasanya tuh. Ibu, saya orang Aceh. Aceh itu salah satunya penghasil durian, makanya saya ambil contohnya durian, yang saya kuasai aja deh. Kalau buah-buahan yang lain saya nggak ngerti ya. Tahun 2012 kemarin, bulan Desember itu puncaknya musim durian. Saya pulang ke Aceh, subhanallah makan di kebunnya luar biasa. Beda ketika saya saya tinggal di Cianjuang, itu banyak yang jual durian di pasar-pasar atau di jalan-jalan, beda banget rasanya. Begitulah orang yang zauk, merasakan nikmatnya ilmu setelah dia faham Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang yang tidak faham Al-Quran dan Sunnah, dia tidak merasakan nikmatnya ilmu, apapun cabang ilmu itu. Makanya saya katakan, mudah-mudahan ini sebaik-baik majelis. Kenapa saya sebut sebaik-baik majelis? Karena orang yang ada di dalamnya adalah sebaik-baik manusia. Kenapa orang yang di dalamnya sebaik-baik manusia? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis tersebut. Amin. Kalau di dalamnya ada manusia-manusia terbaik, maka majelis itu adalah majelis terbaik di antara majelis yang ada di muka bumi. Semua majelis, apakah itu majelis zikir, majelis ilmu, majelis dunia, majelis lalai, majelis maksiat, yang paling baik di antaranya adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairun nas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Agar kita bisa menjadi ayat itu, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, jadilah khairun nas, yaitu salah satunya man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, belajar Al-Quran. Lalu nanti kalau kita udah ngerti, ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah sebaik-baik generasi. Kita lihat sebuah adegan tentang anak-anak yang belajar Al-Quran, atau seorang anak yang memimpin sholat dengan bacaan Al-Quran yang baik. Mungkin ini udah pernah didengar, kita renungkan lagi. Dia membaca surat Al-Qiyamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Ini adalah salah satu contoh tentang pendidikan Al-Quran yang baik. Saya pernah ngobrol dengan Profesor Dr. Abdurrahman Jamal. Beliau ketua program tahfiz Al-Quran Hamas di Palestina. Jadi Hamas itu punya sayap militer, pendidikan, politik, macam-macam. Salah satunya di pendidikan itu ada program tahfiz. Nama programnya Tajul Waqar. Beliau pernah datang ke Indonesia, saya tanya-tanya ke beliau. Di Palestina, terutama di Gaza, ternyata hampir setiap tahun mengadakan acara wisuda tahfiz Al-Quran di bulan Ramadan. Tahun 2010 mereka mau wisuda 24.000 anak yang hafiz Al-Quran. Usia rata-ratanya di bawah 10 tahun. Rata-rata yang paling banyak itu 7 atau 6 tahun. Tahun 2010. Sebelumnya lagi mereka mewisuda sekitar 12.000 anak yang hafiz Al-Quran. Di antara 12.000 anak itu ada sekitar yang 500-nya syahid terbunuh dalam perang antara Palestina dengan Israel. Jadi syahidnya syuhada yang hafiz Al-Quran. Tapi ternyata nggak habis begitu saja. 500 yang syahid, muncul 24.000 lagi yang lainnya. Mereka mewisuda 24.000 itu untuk menyikapi peristiwa pembakaran Al-Quran di Amerika. Jadi kalau di Amerika orang membakar Al-Quran, di Palestina orang mewisuda tahfiz Al-Quran. Jadi bukan hanya demo. Mereka real, konkret prestasi yang mereka tunjukkan, dan mereka bukan hanya menghafal, itu baru tahapan pertama. Selanjutnya mereka akan memahami, kemudian menjadilah prajurit-prajurit yang hafiz Al-Quran. Bahkan di Gaza itu salah satu kurikulum wajib bagi setiap pegawai negeri di sana hafal surat Al-Anfal. Jadi pegawai negeri di sana harus menghafal surat Al-Anfal. Kenapa, Bu? Karena surat perang Badar. Sehingga ketika mereka faham cerita di dalam surat Al-Anfal, mereka akan lebih kuat dan sabar, karena perang Badar itu sama dengan Ghazan melawan Israel. Orang yang sedikit melawan yang banyak. Jadi sesuai dengan temanya. Kalau di Mesir orang suka menghafal surat Al-Mulk atau Tabarok. Kalau di Mekah orang suka menghafal surat Al-Kahfi. Kalau di Madinah orang suka menghafal surat Ar-Rahman. Kalau di Indonesia surat Yasin. Semuanya ini surat-surat Al-Quran. Semuanya baik, tidak masalah. Pertanyaannya, apakah yang kita baca, yang kita senangi itu di antara surat-surat Al-Quran sudah kita pahami? Ataukah kita hanya sekedar membacanya saja karena ada fadilah, keutamaan tertentu? Sehingga terkadang kita membaca surat itu lalu melanggar surat tersebut. Di awal surat kita membaca innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa maksudnya? Bahwa engkau Muhammad
benar-benar seorang rasul di antara utusan-utusan atau rasul Allah yang berada di atas jalan yang lurus. Artinya sunnah Rasulullah itu udah benar. Tapi kita malah meninggalkan sunnah Rasul, mengambil yang selain sunnah Rasul. Berarti kita membaca surat Yasin tapi tidak ngerti isi surat Yasin. Nanti orang baca lagi surat Yasin tapi dia masih percaya kepada hari-hari sial, waktu-waktu sial, angka sial. Padahal di dalam surat Yasin disebutkan inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Gitu kan? Apa arti tatayyarna? Tatayyur, percaya kepada kesialan. Orang kafir bilang kami ini sial. Kata para anbiya, qalu ta'irukum ma'akum. Enggak ada kesialan itu kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Tapi orang yang rajin baca surat Yasin kok masih percaya sial? Berarti dia enggak ngerti surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tapi dia masih suka dengan sihir, kedukun, kemudian jampi-jampi segala macam yang berhubungan dengan setan. Padahal di dalam surat Yasin dikatakan janganlah kamu menyembah syaitan. Malah dia melakukan ritual itu sambil membaca surat Yasin. Itu lebih aneh lagi tuh. Kenapa demikian? Karena cara dia berinteraksi dengan Al-Quran belum benar. Makanya saya ingin mengulang kembali materi yang sering saya sampaikan di mana-mana tentang at-tadabbur wa ta'assur bil Quran. Saya nerjemahkan dalam bentuk kalimat istilah powerful tilawah. Kalau bahasa lebih lengkapnya at-tadabbur wa ta'assur bil Quran. Tadabbur dan berkesan dengan Al-Quran. Disebut dengan istilah apa, Bu? Powerful tilawah. Seperti apa orang yang memperoleh powerful tilawah? Orang yang memperoleh powerful tilawah diantaranya contoh di dalam Al-Quran adalah misalnya di surat 8 Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu arti orang yang powerful tilawah. Kalau dia mendengar bacaan Al-Quran, zadatuhum imana, imannya bertambah. Berarti ini orang yang ketika membaca atau mendengar Al-Quran powerful. Kita baca yang paling sering misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah bertambah iman kita dengan bacaan Al-Fatihah? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bertambah ketauhidan kita, yakin kepada Allah. Kalau tidak bertambah apapun, maka disebut dengan sawaun alaihim. Apa arti sawaun alaihim, Bu? Sama aja. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebabnya kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Terus disimpulkan lagi summum bukmun umyun. Maka enggak boleh kalau kita baca Al-Quran tidak merasakan apa-apa. Kalau kita baca Al-Quran atau dengar bacaan Al-Quran tapi enggak ngerasain apa-apa, pasti ada yang masalah tuh. Kenapa ya kalau saya dengerin bacaan Al-Quran padahal bacaannya tuh bagus. Bacaan ulama-ulama besar di Timur Tengah, Al-Afasi, Siddiqul Manshawi dan yang lainnya, kok tapi enggak ada kesan apa-apa, biasa aja. Berarti ada yang bermasalah dalam keimanan kita. Kok enggak bertambah imannya? Di antara contoh yang lain di dalam surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun
فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Kalau turun satu surat di antara surat-surat Al-Quran, ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Siapa yang bilang kayak gitu? Orang munafik. Orang munafik bilang, emangnya iman kalian bertambah dengan surat itu? Biasa aja kali. Suratnya biasa-biasa aja, tuh orang munafik tuh. Berarti ciri-ciri orang munafik, kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan atau bahkan satu surat, nggak bertambah imannya. Kenapa? Karena summum bukmun umyun tadi tuh. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, zadathum imana wa hum yastabshirun. Mereka bertambah imannya dan mendapatkan berita gembira, mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Bahkan kalau kita baca di surat Jin, surat 72 ayat pertama, jin saja bisa bertambah imannya dari yang awalnya tidak beriman jadi beriman ketika mendengar bacaan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kata mereka Quran itu ajaba, ajib, menakjubkan, luar biasa. Jin aja yang awalnya kufur pas dengar bacaan Al-Quran, kata mereka inna sami'na Qur'anan ajaba, kata mereka. Kalau ada orang yang ketika mendengar Al-Quran dan tidak mengatakan Quran itu ajaba, lebih parah dari jin atau ya. Pasti masalah besar yang sedang dia hadapi. Kalau dia mendengar Al-Quran tapi tidak merasa kagum, ajaba, apalagi sampai tidak menambah iman. Orang kafir aja bisa beriman setelah mendengar bacaan Al-Quran. Bahkan jin saja mengatakan fa'amanna bih, maka kami pun beriman. Ibu, kita lihat adegan di masa Rasul, kisah-kisah para sahabat yang beriman setelah mendengar atau membaca Al-Quran. Pertama, kisah dua orang suami istri yang miskin. Namanya, coba ibu tebak. Yang pertama syahid dalam Islam, keluarga siapa namanya? Berinisial Y. Ya? Yasir. Istrinya S. Sumayyah. Yasir dan Sumayyah. Surat apa yang membuat mereka akhirnya beriman? Kita lihat adegan Sumayyah dan Yasir mendengar bacaan Al-Quran dari anaknya, yaitu Ammar. Ini hanya ilustrasi. ما صنع بك هذا؟ ليس شيئا. لا تفصحن. لقد نلنا منهم كما نالوا منا وما وجدتهم قبل اليوم أهون عندي. من سكنتك أمك؟ أبو سفيان ونفر معه. ماذا قلت؟ أبو سفيان ونفر معه. أبو سفيان سيد عبد شمس، وما أنت من سيد من سادة قريش حتى تقارعه فينال منك وتنال منه كما تقول. هل جننت أم ماذا؟ ألا تذكر من نحن؟ بلى، لسنا من قريش، إنما نحن من عنس، ونحن موالي بني مخزوم، وأمي كانت أمة لأبي حذيفة المخزومي. أعرف هذا كله يا أبتي، وإن نسيت ذكرني به سادات قريش وفتيانها. فكيف تجرؤ أبتي، اجلس يا أبتي، اجلس. وأنت يا أمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, ini salah satu contoh orang yang memperoleh powerful tilawah. Ketika dia mendengar bacaan Al-Quran, bacaan itu tidak hanya lewat di telinganya saja. Yang membaca pun tidak hanya di lisannya saja, tapi masuk ke dalam qalb. Dan disitulah mahallul iman wa taqwa, tempatnya iman dan takwa. Sehingga ketika ayat itu masuk ke dalam hatinya, tumbuhlah akar-akar keimanan. Kemudian semakin hari dia bertilawah Al-Quran, bertambah pula kebaikannya atau imannya. Artinya dari akar tumbuh menjadi pohon. Terus dia tilawah Al-Quran sampai pohon itu bercabang dengan cabang yang banyak, sampai akhirnya mampu memberikan buah setiap musimnya. Itulah akarnya ilmu. Sebaliknya, orang yang tidak merasakan bertambah imannya atau menjadi beriman setelah bacaan Al-Quran, maka pasti ada masalah yang besar dalam hatinya. Kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, hati manusia itu seperti tanah. Ada beberapa model tanah. Ada tanah ketika Allah menurunkan hujan ke atasnya, maka dia menyerap air itu. Sebagian ada yang disimpan, sebagian lagi dijadikan sebagai untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di atasnya. Yang disimpan kemudian dipakai oleh ternak dan manusia untuk diminum karena disebut dengan sumur atau oasis. Ini tanah yang paling baik nih. Ada juga tanah ketika turun hujan, maka dia hanya menyimpan air saja, tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Kemudian air itu dia alirkan ke tempat-tempat yang jauh, seperti ke sawah-sawah, sungai, sampai bermuara di laut. Dan itu juga ada kebaikannya, walau tidak di tempat dia saja, tapi di tempat yang lain. Ini seperti orang yang faham ilmu Al-Quran, tidak baik untuknya tapi baik untuk orang lain. Dia ngajarin Al-Quran dengan ajaran yang bagus. Dia mengajarkan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran, tafsir Al-Quran kepada orang banyak. Dia sendiri tidak beramal, orang lain yang dapat amalan dari situ. Ini tanah yang memberikan kebaikan ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, tapi di tempat turun hujan tidak ada tanaman di sana. Baik untuk orang lain. Ada juga tanah ketika turun air hujan, dia tidak mampu menampung air itu. Karena tanahnya gersang, tandus, dan bebatuan. Sehingga air yang turun di atas tanah itu malah menjadi banjir bandang. Jadi keburukan, dia tidak menerima. Untuk orang lain pun gak ada kemanfaatan. Untuk dirinya tidak ada manfaat, untuk orang lain jadi musibah. Maka ini seburuk-buruk hati, seburuk-buruk tanah. Maka yang paling baik yang pertama, ketika kita mendengar bacaan Al-Quran yang turun dari langit, layaknya hujan yang turun dari awan, maka tanah yang paling baik itu akan menyerap untuk diri sendiri. Dia menyimpan untuk orang lain, terutama orang lain terdekat dengan dia. Siapa? Anaknya, suaminya, keluarganya, untuk dirinya berbuahkan amal solih yang luar biasa. Maka jadilah hati seperti perumpamaan tanah yang pertama, subur. Disebut oleh Nabi dengan istilah khairukum, sebaik-baik kamu. Dia belajar untuk dirinya, mengajarkan untuk orang lain. Tanya pada diri kita masing-masing, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran bertambah tidak iman kita? Karena kita semuanya sudah beriman, insya Allah. Kalau mereka tidak beriman aja jadi beriman. Masa orang yang sudah beriman? Mereka membaca Al-Quran awalnya dengan tidak percaya, tapi pas mendengar kebenaran Al-Quran mereka jadi tahu itulah kebenaran. Kita yang membaca Al-Quran awalnya yakin bahwa ini firman Allah, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya, turun dari langit melalui malaikat Jibril kepada seorang laki-laki yang gak pernah berdusta, ayatnya luar biasa. Kita beriman kepada Al-Quran. Kenapa ketika dibacakan Al-Quran tidak bertambah imannya? Kenapa tidak powerful tilawah? Kita lihat lagi adegan Umar ibn Khattab ketika mendengar atau membaca surat Toha.
Ini ketika Umar sedang marah besar. Jadi uniknya Umar itu justru masuk Islam ketika marah besar. Hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang membuat belenggu di hatinya itu bisa terlepas? Al-Quran. Dia begitu marahnya, tapi pas baca Al-Quran, satu demi satu belenggu itu terbuka, akhirnya hatinya bebas dan menemukan kebenaran. Subhanallah. Dalam keadaan yang sangat kritis, dia bisa mendapatkan kebenaran karena Al-Quran. عمر، ما خرجت متوشحا سيفك إلا لأمر عظيم. أريد هذا الرجل محمدا الذي فرق أمر قريش. كيف قلت؟ رجل لرجل. والله لقد غرتك نفسك يا عمر. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ بل أمضي بعد إذن إلى بني هاشم بنفسي ليقتلوني به وينقضي هذا الأمر. أهون الشرور بل أعظمها. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ أيها أهل بيتي؟ أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها ختانك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه. أخي، ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكما؟ ما سمعت شيئا إلا حديثا تحدثناه بيننا. بلى والله، لقد سمعت أنكما صبأتما وتابعتما محمدا على دينه، فلا تكذبا. رأيت يا عمر لو كان الحق في غير دينك؟ إذا فعلتما. قطعا زوجي أيها المتجبر. يا عدو الله، أتضربني وزوجي على أن نوحد الله؟ ما كنت فاعلا فافعل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قد أسلمنا على رغم أنفك. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا فرت قريش إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد
أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداه ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره. ما لكم قد وجدتم؟ افتحوا له، فإن يرد به الله خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك، ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ يا رسول الله جئتك أؤمن بالله ورسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Nah, kalau kita perhatikan, Umar bin Khattab justru menemukan kebenaran ketika pertama dia kufur, masih seorang yang musyrik. Kemudian dia emosinya luar biasa karena merasa Muhammad telah memecah belahkan bangsa Arab, sehingga dia berkehendak untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi dalam emosi yang di puncak itu, Al-Quran telah melunakkan hatinya sehingga dia menemukan hidayah. Alasan apalagi yang kita jadikan agar kita mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak berkesan di hati saya? Bukankah orang yang emosi saja berkesan Al-Quran dalam hatinya? Bahkan dia bukan orang emosi yang mukmin, emosi yang kafir. Emosinya karena kekufuran, karena kesesatan, karena syaitan. Tapi dengan Al-Quran bisa masuk ke dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa di antara contoh powerful tilawah itu adalah seperti yang kita lihat tadi. Contoh lain dari powerful tilawah adalah orang yang apabila membaca dan mendengar bacaan Al-Quran, dia bisa menangis. Bukan hanya bertambah iman, tapi dia bisa menangis. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 109, Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Surat Al-Isra ayat 109. Orang yang Allah berikan ilmu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menyungkur di tanah lalu bersujud, lalu mereka meresponnya dengan kata-kata subhana rabbina, Maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, pasti janji Tuhan kami akan terpenuhi. Wa yakhirun, mereka menyungkur lagi. Wa yabkun, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, mereka bertambah khusyuk. Inilah powerful tilawah. Sehingga kita sering mendengar atau melihat adegan orang-orang yang menangis ketika dibacakan Al-Quran. Atau firman Allah di surat Maryam ayat 58, surat 19, tentang orang solih dan para anbiya dan orang-orang solih. Ada di situ cerita dari ayat 1 sampai ayat 57 itu cerita pertama Zakaria, kedua cerita Yahya, ketiga cerita Maryam, keempat cerita Isa, kelima cerita Ibrahim. Coba ibu-ibu buka Maryam biar lebih jelas. Surat 19 dari ayat pertama.
Surat 19 dari ayat pertama. Di situ ayat keduanya cerita siapa itu? Zakaria. Baik. Ayat 12 Yahya. Ayat 16 Maryam. Ayat 34 Isa. Ayat 41 Ibrahim. Ayat 49 Ishak dan Yakub. Ayat 51 Musa. Ayat 53 Harun. Baik. Ayat 54 Ismail. Ayat 56 Idris. Baru ayat 58 itu kesimpulannya ulaika. Apa arti ulaika? Mereka itulah. Siapa mereka itulah? Saya sebutkan ulang. Pertama Zakaria, kedua Yahya, ketiga Maryam, keempat Isa, kelima Ibrahim, keenam Ishak, ketujuh Yakub, kedelapan Musa, kesembilan Harun, kesepuluh Ismail, kesebelas Idris. Ulaika, mereka itu semuanya baik nabi ataupun bukan nabi, karena sebagian besarnya nabi tapi ada yang bukan nabi, yaitu Maryam. Mereka semua itu adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim yang disebutkan di Al-Fatihah. Ciri mereka ada di ayat 58 akhir. Idza tutla alaihim ayatur rahman. Dapat? Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Itulah ciri-ciri mereka. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka menyungkur di tanah, mereka bersujud, lalu mereka bukiya, menangis. Itulah ciri orang yang dapat nikmat dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim wahum. Siapa alaihim? Wahum Zakaria wa Yahya sampai wa Idris. Idris sampai semuanya. Ulaika idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Jadi di antara ciri orang yang powerful tilawah itu begini nih. Dia bisa menangis. Dan enggak ada cerita ada orang yang enggak pernah bisa menangis, enggak. Allah memberi kita air mata untuk menangis. Hanya ada yang menangisnya masalah pribadinya dengan suami, ada yang nangisnya masalah harta, ada yang nangisnya masalah sakit, ada yang nangisnya karena Allah. Beda-beda. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tentang 7 golongan di hari akhirat yang dapat naungan di sisi Allah di padang mahsyar, salah satunya adalah orang yang mengingat Allah khalian, mengingat Allah dalam kesendirian, fafadat ainah, air matanya mengalir kan? Menunjukkan menangis itu ibadah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, air yang paling disukai Allah di muka bumi itu ada 2. Pertama darah yang mengalir karena berjuang di jalan Allah, kedua air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Maka berapa kali kita menangis saat mendengar atau membaca bacaan Al-Quran? Oh, beberapa kali Ustadz. Pertanyaannya kenapa? Oh, saya waktu itu lagi ada masalah Ustadz. Nah, kalau lagi ada masalah bukan karena Al-Quran ya. Cuma lagi sedih baca Quran ya nangis, gampang tuh. Tapi bukan lagi sedih, dia memang meresapi makna dari ayat itu. Apalagi kalau yang dia baca itu surat-surat tentang akhirat. Dia baca kayak tadi tuh, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dia maknai satu demi satu, maka dia akhirnya bisa mendapatkan powerful tilawah. Itu juga disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Orang ahlul kitab
Arti ahlul kitab orang Nasara dan Yahudi yang memahami Alkitab. Kalau dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, kamu melihat mata mereka berlinang dengan air mata karena mereka mengenal kebenaran. Siapa ahlul kitab yang menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran? Namanya Raja An-Najasyi, penguasa negeri Ethiopia di daerah Afrika. Ini adegan ketika dibacakan kepadanya Al-Quran, ternyata dia paham kebenaran itu, akhirnya dia menangis. Sayyidil Malik. Ini adalah debat antara Amr bin As dengan Ja'far bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Ja'far bin Abi Thalib kalau nggak salah ya, sepupu Rasulullah. Di mana waktu itu Ja'far dan kaum muslimin hijrah ke Habasyah, kemudian disusul oleh Amr bin As yang waktu itu masih kafir untuk membawa pulang mereka ke Mekah. Ternyata Raja Najasyi tidak mengizinkan, makanya terjadilah debat untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga diputuskan layakkah mereka dipulangkan ke Mekah atau tetap di Habasyah. Raja ini orang Kristen Ortodok yang membaca Alkitab dan dia orang yang hatinya lembut. قد عرفتم ما يقول صاحبكم فيكم، فما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ أيها الملك، كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ويجتمع في طاعته شملنا ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم. صلة الرحم أيها الملك، وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. Setelah ini dia membacakan Al-Quran, surat Maryam yang tadi kita baca, kisah Nabi Zakaria dan Yahya, karena itu berkaitan dengan umat Nasrani yang difahami oleh An-Najasyi. Allahumma na'am, faqra' alaih. Bismillahirrahmanirrahim. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية
3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن هذا الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلقوا فوالله لا أسلمكم لأحد ولا تكادون عندي. هذا هو السفح يا عمرو. لقد كنت أرى لك عقلا راجعا. لا، والذي أنزل الإنجيل ما ذهب عقلك ولكنك تكابر. Itu diantara contoh ilustrasi tentang orang yang memahami kebenaran sebelumnya, dia akan menemukan lagi kebenaran yang lebih utuh, bahkan lebih lengkap di dalam Al-Quran. Seperti orang yang sudah menganut nilai-nilai kebenaran dalam akhlak sebelum dia membaca Al-Quran. Di antaranya tidak boleh saling menghina, memperolok-olok, memanggil dengan nama yang tidak baik. Dia yakin itu adalah nilai akhlak yang mulia. Lalu dia baca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'im min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Maka dia akan yakin ternyata Al-Quran itu adalah benar. Bagi dia yang yakin bahwa nggak boleh dalam jual beli itu kita curang, dia baca wailul lil mutaffifin, maka dia yakin Al-Quran itu benar. Bagi dia yang sudah meyakini bahwa nggak mungkin semua ini terjadi secara kebetulan seperti kata Darwin, pasti ada sang pencipta, maka ketika dia membaca ayat-ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ayat ini menunjukkan kebenaran yang sudah dia fahami sebelumnya, tetapi lebih sempurna lagi ketika dia membaca Al-Quran. Orang yang kayak gini akan memperoleh powerful tilawah. Makanya inilah diantara contoh-contoh orang yang memperoleh powerful tilawah, sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Lalu pertanyaan besarnya setelah kita lihat contoh-contohnya, bagaimana cara memperoleh powerful tilawah? Bagaimana caranya? Cara yang diantara sekian banyak cara, salah satunya yang paling praktis dan mungkin langsung bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, coba ibu-ibu buka surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 204. Surat Al-A'raf surat ke-7 di akhir ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kamu memperoleh rahmat. Dengarkan, diam. Karena ada orang yang dengar tapi nggak diam. Dia dengar sambil ngobrol, kan ada kan? Al-Quran dia setel pakai DVD atau CD-nya, dia play, lalu dia ngobrol.
Kalau ditanya, kamu dengar tadi? Dengar. Surat apa? Ya nggak terlalu fokus sih gitu ya. Jadi dia nggak ngerti surat apa yang dibaca. Karena dia berbicara. Atau dia dengarkan tetapi dia tidak khusyuk mendengarkannya. Karena hatinya yang berbicara, pikirannya yang berbicara. Kadang-kadang imam baca Al-Quran di dalam sholat. Jelas ayat yang populer yang dibacakan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dalam sholat kan udah semua orang tahu ini surat Al-Kafirun. Tapi selesai sholat ditanya, subhanallah ya tadi suratnya banyak sekali manfaatnya. Ya surat apa ya? Gitu tuh. Gak tahu dia surat apa yang barusan dia dengar dari bacaan imam. Kalau ditanya dia dengar dia tuh. Tapi dia tidak ansit. Tidak diam lisannya, diam pikirannya dari sibuk memikirkan yang lain, diam hatinya dari sibuk merasakan yang lain selain Al-Quran. Maka cara paling mudah mendapatkan powerful tilawah, istima' dan ansit. Dengarkan, bukan mendengar, dengarkan dengan penuh perhatian, ansit, lalu diam. Saya pernah ditawarkan untuk rekam bacaan Al-Quran, nanti dijual dengan untuk jadi RBT atau untuk jadi dering HP lah. Saya bilang kalau untuk RBT saya nggak mau. Kenapa? Karena ntar orang pasti akan memutuskan bacaan Al-Quran karena pembicaraannya. Misalnya ada yang nelfon, keluarkan suara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Halo? Layakkah itu? Kita memutuskan pembicaraan Allah yang maha benar untuk pembicaraan manusia yang bahkan tidak ada untungnya. Tidak boleh manusia memutuskan pembicaraan Allah untuk pembicaraan makhluk. Kalau dia mau berbicara, maka dia sebaiknya tidak usah pakai RBT Al-Quran. Kesannya sih Islami, tapi itu jauh dari nilai-nilai Islam. Justru itu sesuatu yang tidak pantas untuk Al-Quran. Kalau mau Islami ya sudahlah, lagu Maher Zain misalnya kan ya, atau musik-musik biasa, instrumen misalnya, bukan Al-Quran. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata dari HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai dia karena lagi sholat tuh kan ya, kesering tuh lagi sholat kedengaran suara azan dari HP. Pas di terakhir La ilaha, halo, la ilaha, na'udzubillah min dzalik, la ilaha katanya, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kata dia. Lalu dia putuskan di situ wakaf yang haram, nggak boleh wakaf di la ilaha, harus illallah, kecuali Allah. Katanya ini Islami, sama sekali tidak Islami. Jangan jadikan Al-Quran sebagai RBT ataupun dering HP kita. Di mana tempat Al-Quran? Kalau kita mau mendengarkan, dengarkan dengan istima' dan ansit. Kalau ibu-ibu misalnya nyetel CD Al-Quran di mobil atau di rumah, kalau mau mewakafkan, mau memutuskan bacaan karena kesibukan yang lain, tunggu sampai qori'nya berhenti pada wakafnya. Jangan dia lagi baca langsung pause, langsung stop, langsung enggak, ini tidak ada etikanya. Karena ayatnya belum selesai. Kalau kita tidak bisa memperlakukan seperti itu, susah dapat powerful tilawah, asal-asalan. Maka kita perlakukan dengan baik. Bagaimana Ustadz kalau kita masak atau nyapu, boleh nggak kita setel Al-Quran? Boleh, selama kita tidak ngobrol. Kalau kita sambil nyapu kadang-kadang kan kita dengar, cuma nggak sebaik kita mendengar sambil duduk kan. Lebih pas lagi kalau memang pas kita setel Al-Quran ya kita duduk. Tapi kalau gitu daripada bengong, daripada rumahnya sepi kan ya, kita setel lah Al-Quran, boleh, tapi jangan ngobrol. Beda bicara dengan ngobrol. Kalau bicara itu cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah selesai. Ada yang nanya, sapu di mana? Di situ, nggak masalah itu. Tapi kalau ngobrol, duduk dan ngegosip, bicara sesuatu yang panjang lebar, Al-Quran jalan terus. Ada yang ditempatkan di rumah, ada yang ditempatkan di mobil, ada yang di acara-acara tertentu sambil nunggu datangnya jamaah, maka diputarlah CD Al-Quran. Jamaah yang datang tidak mendengar bacaan Al-Quran, tidak ada satupun yang mendengar, semuanya sibuk dengan obrolannya sendiri-sendiri. Al-Quran juga sibuk sendiri. Salah tempatnya. Kecuali di antara mereka ada satu saja yang mendengar, maka gugurlah bagi yang lain dosanya. Kalau nggak ada satupun, semuanya berdosa.
Ya, kalau dibacakan harus ada yang mendengar minimal satu. Kalau yang lain tidak mendengar maka dia tidak dapat pahala. Tapi yang satu ini telah menggugurkan kewajiban yang lain. Kenapa harus didengar Al-Quran itu? Jangan dia dibacakan tapi nggak ada yang dengerin. Makanya kalau ibu-ibu datang ke pengajian apa atau acara apa diputarkan bacaan Al-Quran, mungkin mereka belum ngerti sehingga mereka masih sibuk dengan sambil nunggu tamu lah ya ngobrol. Ibu-ibu duduk, nih kira-kira surat apa ya? Kalau nggak tahu suratnya ya udahlah dengerin aja. Kita ucapkan dalam hati kita, sadaqallah, sadaqallah, sadaqallah. Benarlah Allah. Itu benar tuh, haqqan. Minimal mudah-mudahan dengan keberadaan kita menjadi rahmat bagi yang lain karena mereka tidak berdosa karena kita. Walaupun nanti ada yang bilang, sombong amat sih, duduk tengah orang ramai kok, diam aja sendiri. Dia nggak ngerti, dia yang sombong. Lebih sombong dia daripada kita. Karena dia sombongnya kepada Allah. Allah lagi bicara, dia ngobrol. Kan lebih sombong kan? Ini cara yang paling praktis untuk mendapatkan powerful tilawah. Cara lain yang juga mudah, tajawub. Nah, tajawub itu dari kata jawab, merespon bacaan Al-Quran. Gimana cara ngerespon? Bisa talafuz dengan lafaz, bisa di dalam hati kita. Kalau dibacakan misalnya ayat وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Tentang apa, Bu? Saya ulangi. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Tentang apa? Orang beriman, beramal saleh masuk surga. Kan kurang lebih paham tuh. Kita katakan, ya Allah, masukkanlah aku salah satu di antara mereka. Nah, ini namanya tajawub. Kalau dalam sholat berarti dalam hati kita respon. Kalau di luar sholat dengan talafuz langsung berdoa kepada Allah. Atau kalau kita baca ayat tentang orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Walahum 'adzabun, apa yang kita katakan? Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka, jauhkanlah aku dari sifat orang kafir. Ini respon namanya. Kalau kita dengar ayat tentang kebesaran Allah, apapun salah satu yang populer ayat kursi misalnya, kita ucapkan dalam hati kita la ilaha illallah atau Allahu akbar. Apapun ayatnya. Kalau kita nggak ngerti artinya gimana? Setidaknya kita katakan sadaqallah, sadaqallah, haqqan. Kalau ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, titik, kan macam-macam tuh. Apa yang kita ucapkan? Labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Atau labbaik Allahumma labbaik. Karena kan panggilan tuh, wahai orang-orang yang beriman, kita katakan labbaik Allah. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu. Ada apa ya Allah? Selesai ayat itu dibacakan, katakan sami'na wa ata'na. Ngerti nggak ngerti? Karena biasanya habis panggilan ada perintah atau larangan. Ngerti nggak ngerti? Ucapkan sami'na wa ta'na. Kalau kita di dalam sholat, ucapkan dalam hati kita. Imam membaca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Labbaika ya Rabbi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sami'na wa ata'na. Nah, ini powerful jadinya nih. Akhirnya kita konsen dengan sendirinya terhadap ayat yang dibaca. Dari satu halaman yang dibaca mungkin panjang, mungkin satu ayat kita ngerti lah, insya Allah. Satu ayat kita ngerti secara umum. Karena ada kafaru mungkin, ada amanu, ada jannah tajri min tahtil anhar, ada nar jahannam khalidina fiha, ada Allah, ada biasanya tuh kalimat-kalimat akhir tuh yang kita ngerti. Innallaha ala kulli syai'in qadir kan? Wa huwal ghafurur rahim. Ini kan kita ngerti insya Allah. Karena akhir-akhir kalimat itu mudah. Maka setidaknya itu yang kita respon. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, sadaqallah, benar Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Ghafurur Rahim, ya Allah ampunkanlah dosa saya. Tawwabur Rahim, ya Allah terimalah taubat saya.
Alimun bidzati sudur, ya Allah perbaikilah hati saya. Ini orang yang tajawub terhadap bacaan Al-Quran. Lalu apalagi yang menyibukkan kita ketika mendengar Al-Quran selain Al-Quran? Dua cara ini dulu aja. Yang paling mudah di antara sekian banyak cara. Satu, istima dan ansit. Dengarkan dengan baik, perhatikan, diam. Dua, tajawub, respon dalam hati atau dengan lafal di dalam lisan kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita